Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Welda Ramadhani, BP 1910251024 dari Prodi Proteksi Tanaman. Di sini kita akan membahas hama di gudang penyimpanan yang berlokasikan di Binong atau Kampung Dalam RT 8 RW 2. Hama pasca panen yang ditemukan di areal ini yang pertama yaitu Sitophilus oryzae yang ditemukan di permukaan karung gabah tadi. Kumbang bubuk atau Sitophilus oryzae tergolong hama primer, paling dominan menimbulkan kerusakan pada beras dalam penyimpanan. Imago merusak beras dari luar, sedangkan larva memakan beras dari dalam. Kumbang bubuk ini ada kalanya memakan gabah dan menyerang gabah. Ciri khas Sitophilus oryzae adalah moncong memanjang sehingga disebut dengan kumbang moncong beras. Penyebaran lebih banyak terbawa beras yang diserang. Imago mampu terbang karena sayapnya yang berkembang sempurna. Di sini kita dapat melihat moncong dari Sitophilus oryzae. Tubuh Sitophilus oryzae berbentuk silindris, panjang 2-4 mm, bentuk mulut seperti tabung memanjang, berwarna merah kecoklatan dan antena terdiri di atas 8 ruas. Sayap depan elytra mengeras dan terdapat bintik-bintik berwarna lebih terang, sedangkan sayap belakang membraneus. Sitophilus oryzae mengalami metamorfosis sempurna dengan perkembangan telur hingga imago selama 35 hari di daerah tropis dan 110 hari di daerah beriklim dingin. Lingkungan paling sesuai bagi Sitophilus oryzae untuk perkembangannya adalah suhu 25 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 700%. Rata-rata masa hidup imago 4-5 bulan, tetapi beberapa individu mampu hidup hingga 1 tahun. Betina bertelur selama hidupnya dengan fekunditas total 300-400 butir, tetapi hanya lebih kurang 150 telur yang diletakkan dengan puncak oviposisi pada umur imago 4-5 minggu. Rentang waktu perkembangan pradewasa bergantung pada kualitas beras dan suhu lingkungan tempat penyimpanan. Selanjutnya, imago betina membuat lubang kecil pada permukaan beras, bertelur di lubang tersebut, kemudian ditutupi dengan zat glilin yang disekresi dari mulutnya. Telur menetas 3-6 hari. Larva tidak bertungkai atau apoda dan melalui 4 instar selama lebih kurang 25 hari atau 3-4 minggu sebelum menjadi pupa. Pada suhu 18 derajat Celcius, stadia larva berlangsung lebih 98 hari. Setelah 7 hari sebagai pupa, imago muncul dan hanya menyisakan selaput kulit luar beras. Apabila menyerang gabah, imago keluar dengan membuat lubang. Selanjutnya yaitu Rhizoperta dominica yang juga ditemukan di permukaan gabah karung padi. Calandra atau Zygoperta dominica, imago dan larvanya merupakan penyebab dominan kerusakan gabah. Larva memakan endosper dari dalam, sedangkan imago memakan dari luar dengan gigitan yang tidak teratur. Pada serangan berat, kelompok kumbang terlihat pada permukaan karung. Sisa aktivitas makan berupa serbuk berserakan di antara bulir-bulir gabah yang mengidentifikasikan buruknya aerasi gudang.
Zygoporta dominica memiliki bentuk tubuh silinder, panjang lebih kurang 4 mm, berwarna coklat tua hingga hitam, permukaan dada atau torak, dan sayap depan elytra kasar dengan bintik-bintik kecil, dan terdapat pronotum dengan tonjolan-tonjolan kecil atau tubercles. Ciri khas hama ini adalah pronotum seperti helm yang menutupi kepala. Zygoporta dominica bermetamorfosis sempurna dengan perkembangan telur hingga imago dalam tempo 3-4 minggu. Kopulasi terjadi setelah imago muncul. Stadia pradewasa berlangsung dalam bulir gabah, dan satu bulir gabah hanya untuk pertumbuhan satu individu serangga. Kondisi lingkungan yang paling sesuai bagi perkembangan hama ini adalah suhu 34 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, dan kadar air gabah 14%. Imago betina hidup selama 4-8 bulan dengan masa bertelur hingga 4 bulan. Selama periode tersebut, betina bertelur 200-300 butir pada suhu 25 derajat Celcius, 400-500 butir pada suhu 34 derajat Celcius. Telur diletakkan secara sendiri-sendiri dan berkelompok di antara butir gabah dan akan menetas dalam 2-5 hari. Larva bergerak aktif dengan kecepatan masuk ke dalam bulir gabah melalui bagian yang rusak atau membuat lubang sendiri untuk masuk. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk hama pasca panen di gudang ini yaitu pastikan bahan yang akan disimpan layak untuk disimpan, seperti kadar air benih yang sudah rendah sehingga tidak mudah diserang oleh hama dan patogen, kemasan penyimpanan yang bagus, dan tempat penyimpanan yang bersih layak untuk dijadikan tempat penyimpanan, serta pengaturan suhu ruangan yang tidak disukai oleh hama maupun patogen. Listen to the thunder rolling over and over, we down the river, we drunk, and all of our thumbs went up in the air. Sung in